Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ferdian Rusmana. Di sini saya akan menjelaskan tentang tensi dan peredaran darah. Definisi: tekanan darah merujuk kepada tekanan yang dialami darah pada pembuluh arteri darah ketika darah dipompa oleh jantung ke seluruh anggota tubuh manusia. Tekanan darah dibuat dengan mengambil dua ukuran dan biasanya diukur seperti berikut. 120/80 mmHg. Nomor atas 120 menunjukkan tekanan ke atas pembuluh arteri akibat denyutan jantung dan disebut tekanan sistol. Nomor bawah 80 menunjukkan tekanan saat jantung beristirahat di antara pemompaannya dan disebut tekanan diastole. Saat yang paling baik untuk mengukur tekanan darah adalah saat Anda istirahat dan dalam keadaan duduk atau berbaring. Organ dalam sistem peredaran darah manusia: 1. Jantung, 2. Pembuluh darah, 3. Darah. Jantung merupakan organ vital di tubuh manusia yang bertugas sebagai pemompa darah ke seluruh tubuh. Organ ini terletak di antara paru-paru, di tengah dada, tepatnya di bagian belakang sisi kiri tulang dada. Jantung memiliki ukuran yang sedikit lebih besar dari kepala tangan. 2. Pembuluh darah. Pembuluh darah merupakan sistem peredaran darah berbentuk tabung, otot elastis, atau pipa yang berfungsi membawa darah dari jantung ke bagian tubuh lain ataupun sebaliknya. 3. Darah. Darah adalah komponen terpenting dari sistem peredaran darah. Darah memiliki fungsi sebagai pembawa nutrisi, oksigen, hormon, antibodi, serta berbagai zat lainnya dari dan ke seluruh tubuh. Darah manusia terdiri dari beberapa bagian yang meliputi plasma darah dan sel-sel darah. Mekanisme sistem peredaran darah manusia. Sistem peredaran darah manusia dapat terbagi menjadi 3, yakni sirkulasi sistemik, sirkulasi pulmonal, dan sirkulasi koroner. Ketiga sirkulasi ini bekerja sama untuk memastikan kelangsungan hidup manusia. Sirkulasi sistemik merupakan sirkulasi darah yang mencakup seluruh tubuh. Sirkulasi ini berlangsung ketika darah yang mengandung oksigen mengisi serambi kiri jantung melalui vena pulmonalis. Usai melakukan pelepasan karbon dioksida di paru-paru, kemudian darah yang sudah berada di serambi kiri diteruskan ke bilik kiri untuk selanjutnya disalurkan ke seluruh tubuh melalui pembuluh darah utama atau aorta. Darah yang dipompa melewati aorta akan terus mengalir hingga ke bagian paling tepi di seluruh area tubuh. Setelah menyalurkan berbagai zat yang dibawanya ke sel-sel tubuh, darah akan mengalir kembali menuju serambi kanan jantung untuk mengalami proses pembersihan darah. Sirkulasi pulmonal. Sirkulasi pulmonal atau paru ini merupakan sirkulasi darah dari jantung menuju paru-paru. Dari sebaliknya, sirkulasi ini berlangsung saat darah yang mengandung karbon dioksida dari sisa metabolisme tubuh kembali ke jantung melalui pembuluh vena besar, lalu memasuki serambi kanannya dan diteruskan ke bilik kanan jantung. Selanjutnya, darah yang sudah berada di bilik kanan akan dialirkan ke paru-paru melalui arteri pulmonalis untuk melakukan pertukaran gas karbon dioksida dengan oksigen. Setelah itu, darah bersih yang kaya oksigen akan memasuki serambi kiri jantung melalui vena pulmonalis. Sirkulasi koroner. Sama seperti organ tubuh lain, jantung juga membutuhkan asupan oksigen dan nutrisi supaya dapat menjalankan fungsinya dengan baik. Darah yang menutrisi jantung akan dialirkan melalui arteri koroner ketika otot-otot jantung. Maka dari itu, sumbatan pada arteri koroner bisa mengurangi aliran oksigen dan nutrisi ke otot jantung, sehingga meningkatkan risiko terkena serangan jantung. Gangguan pada sistem peredaran darah. Jika aliran darah terganggu, maka organ tubuh akan mengalami kerusakan dan menimbulkan berbagai penyakit lain yang lebih serius. Kelainan sistem peredaran darah bisa disebabkan oleh beberapa faktor, baik berupa kelainan bawaan lahir maupun penyakit yang didapatkan setelah lahir. Berikut daftar penyakit yang bisa mengganggu sistem peredaran darah, di antaranya 1. Tekanan darah tinggi, 2. Aterosklerosis, 3. Penyakit jantung koroner,
4. Gagal jantung, 5. Aneurisma aorta, 6. Gangguan irama jantung, 7. Kelainan otot jantung, 8. Penyakit jantung bawaan, 9. Gangguan ginjal yang menyebabkan fungsi enzim renin bermasalah. Gangguan pada sistem peredaran darah bukanlah hal yang dapat dianggap remeh. Kondisi-kondisi ini memerlukan penanganan medis segera. Oleh karenanya, penting bagi Anda untuk selalu menerapkan pola hidup sehat, seperti rutin berolahraga, mengkonsumsi makanan bergizi, menjaga berat badan ideal, dan melakukan pemeriksaan medis ke dokter secara berkala, supaya terhindar dari berbagai penyakit akibat terganggunya sistem peredaran darah. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.